caranya membuat keputusan bisa membuat banyak orang kemudian menggunakan keadilannya sendiri, kebutuhannya sendiri, akal sehatnya sendiri demi kemudian untuk keuntungannya sendiri tanpa memperhatikan regulasi. Karena itu bagi saya Anies Baswedan dan pendukungnya harus tetap bertanggung jawab. Janganlah lempar batu sembunyi tangan. Anies yang menerbitkan IMB, dia yang harus bertanggung jawab, harus menjelaskan mengapa kemudian membiarkan warga Tanah Merah tetap tinggal di dekat depo Pertamina di Pelumpang. Jangan lari dari tanggung jawab dan harus menjelaskan. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, selamat datang di konten ini. Kembali bersama saya, Fransen Ari. Ada peribahasa, lempar batu sembunyi tangan, yang artinya melakukan sesuatu tetapi kemudian pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu. Ya biasanya memang hasil perbuatannya itu buruk sehingga kemudian tidak mau bertanggung jawab gitu. Nah, ini seperti yang sedang dilakukan oleh Anies Baswedan dan para pendukungnya berkaitan dengan kebakaran depo Pertamina di Pelumpang. Ya kita tahu peristiwa kebakaran ini akhirnya mengungkit kembali isu pemberian IMB kepada warga Kampung Tanah Merah yang lokasinya sangat dekat dengan depo Pertamina yang terbakar itu. Banyak yang mempertanyakan soal keputusan Anies Baswedan memberikan IMB itu yang seolah-olah membiarkan warga menempati tanah yang bukan haknya dan kemudian juga membahayakan warga karena lokasi itu seharusnya safety zone sehingga ketika terjadi peristiwa kebakaran misalnya seperti yang terjadi kemarin itu tidak banyak korban dan juga tidak banyak kerugian. Nah, isu ini atau serangan-serangan terhadap Anies Baswedan ini yang kemudian coba disangkal oleh Anies Baswedan dan para pendukungnya. Lebih tepatnya sih para pendukungnya, karena Anies Baswedan ini masih diam, belum memberikan komentar apa-apa. Kalau di postingan Instagramnya sih dia masih di Australia memberikan kuliah apa itu. Tapi di postingan-postingannya itu di Twitter maupun di Instagram saya cek belum ada juga ucapan duka cita. Tapi mungkin saja saya terlewat ya, mungkin saja dia sudah membuat story di Instagram ya. Karena kan saya bukan followernya, jadi nggak tahu kalau bikin story atau mungkin dia bikin status WA soal ucapan duka cita, karena kan saya nggak punya nomornya juga, atau mengucapkan duka cita langsung di grup WA dengan warga Tanah Merah ya kan, karena Anies ini sering berkunjung ke sana, jadi bisa jadi ada kemudian grup WA khusus gitu. Itu pikiran positif saya, tapi ya bisa jadi di Australia memikirkan kata-kata indah sih untuk ini. Nah, para pendukungnya ini yang kemudian semangat sekali membela Anies Baswedan dan mencoba mencuci bersih Anies Baswedan dari tanggung jawab atas peristiwa ini. Mereka rata-rata yang diangkat adalah bahwa kesalahan ada di Pertamina. Kebakarannya kan di depo Pertamina. Maka seharusnya yang dipertanyakan adalah safety-nya bagaimana? Bagaimana kemudian Pertamina mengevaluasi dan dievaluasi? Nah ini benar, saya sih setuju bahwa Pertamina tetap harus mengevaluasi bahwa safety di Pertamina juga harus ditingkatkan. Ada juga pendukung Anies Baswedan yang kemudian membandingkan kontrak politik Anies dengan kontrak politik Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Ya mereka mengatakan ini loh, Presiden Jokowi juga memberikan KTP. Ini kan tandanya mengakui bahwa warga di situ berhak tinggal di situ. Ya ini kan sebenarnya para pendukung Anies ini hanya membaca judul dari berita itu saja. Padahal dalam isi berita itu dijelaskan bahwa Presiden Jokowi mengatakan pemberian KTP ini bukan berarti warga kemudian berhak untuk tinggal di tanah yang bukan haknya. Itu ada kok di link-link berita yang kemudian mereka sebarkan. Ya kalau modal baca judul ya gitu itu. Ya bahwa Pertamina harus bertanggung jawab, iya, tapi serangan pada Pak Jokowi ini salah sasaran. Tetapi kemudian adanya pemukiman padat penduduk di dekat depo Pertamina itu juga harus dipertanyakan. Dan lebih dipertanyakan lagi, mengapa Anies Baswedan memberikan IMB kepada mereka, kepada warga Tanah Merah itu. Kalau menurut saya, ini bukan hanya sekedar karena ada janji politik atau ada kontrak politik, tapi memang kebiasaan Anies Baswedan dalam membuat keputusan ya seperti ini. Paling tidak ini saya simpulkan ketika mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan dalam perbincangannya dengan Mary Riana. Ketika itu Anies Baswedan mengatakan dalam membuat keputusan dia kemudian memikirkan secara urut 4 hal.
Yang pertama adalah soal keadilan, lalu soal kebutuhan bersama, soal akal sehat, dan baru kemudian regulasi. Dengan tegas dia mengatakan dalam perbincangan itu, jadi tidak pertama-tama lalu regulasi. Keadilan sosial dulu, kebutuhan bersama, akal sehat, dan akhirnya regulasi. Ya mungkin saja keputusan memberikan IMB berdasarkan pola pikir seperti ini. Saya lalu berpikir seperti Anies. Bisa jadi dia berpikir warga Tanah Merah ini diperlakukan tidak adil karena sudah tinggal lama di situ tapi tidak diakui kepemilikan lahannya. Dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga Tanah Merah adalah diakui kepemilikan lahannya, maka cukup masuk akal kalau kemudian diberikan sesuatu agar mereka merasa diakui kepemilikan lahannya. Regulasi bisa dipikirkan kemudian. Ini kemungkinan loh ya, saya berpikir menggunakan cara membuat keputusan ala Anies ini, dan dengan cara membuat keputusan itu terbitlah IMB kawasan yang berlaku sementara pada tahun 2021. Dan IMB itu seolah-olah melegalkan atau memberi hak kepada warga Tanah Merah untuk tinggal di tanah yang sebenarnya milik Pertamina itu. Ya ini kan mengerikan loh. Bagi saya mengerikan cara membuat keputusannya itu kemudian membuat regulasi atau undang-undang dalam urutan yang terakhir. Anies lebih mengikuti soal keadilan, soal kebutuhan bersama, dan soal akal sehat yang sangat subjektif, tidak objektif. Padahal regulasi atau undang-undang itu ada agar keadilan, kebutuhan bersama, dan akal sehat itu menjadi lebih objektif, lebih menjangkau banyak orang, tidak subjektif yang menjangkau hanya sebagian atau sekelompok orang saja. Nah, regulasi yang lebih objektif atau menjangkau banyak orang itu tidak didahulukan, tapi malah dipinggirkan demi hal-hal yang sangat subjektif. Dan itu cara mengambil keputusan Anies. Ini bagi saya mengerikan loh. Mengerikan sekali. Kenapa? Karena bisa jadi keputusan-keputusan dia kemudian menabrak aturan dan hasilnya seperti yang terjadi pada peristiwa kebakaran di depo Pertamina Pelumpang itu. Ada korban jiwa dan juga ada korban luka-luka. Dan ini persis seperti yang dikatakan oleh pendukungnya untuk membela Anies Baswedan. Banyak pembelaan, banyak dukungan kepada Anies Baswedan, tetapi tidak satu pun yang bisa membuktikan bahwa warga Tanah Merah memang legal tinggal di tanah itu. Tidak satu pun. Bahkan Tata Ujiati, mantan TGUPP zaman Anies Baswedan menjadi gubernur di Jakarta, dengan jelas dalam tweetnya di Twitter itu mengatakan bahwa IMB kawasan itu berlaku sementara dan tidak melegalkan tanah milik warga, tetapi memberikan akses kepada warga untuk kebutuhan seperti air minum dan lain sebagainya. Jadi jelas, ini pendukung Anies sendiri menyatakan bahwa IMB kawasan itu tidak melegalkan warga untuk tinggal di sana. Ya lalu berarti warga ini ya seolah-olah semacam ditipu juga. Dia diberikan IMB, merasa kemudian sudah berhak, sudah legal tinggal di situ, tapi ternyata urusan legalnya itu belum selesai. Dan itu yang mengakui siapa? Tata Ujiati. Masalah legal akan diselesaikan kemudian. Ya berarti kan Anies berusaha melegalkan yang ilegal. Ini mengerikan. Dan efeknya kepada warga juga mengerikan. Karena warga ini merasa tidak bersalah, sudah terjadi peristiwa seperti itu pun, mereka tetap merasa berhak tinggal di situ. Ya lihat saja permintaan-permintaan warga ketika ditanya ke depan mau apa. Mereka rata-rata menjawab agar depo Pertamina dijauhkan dari pemukiman. Kalau bisa deponya yang pindah. Ya kalaupun warganya harus pindah, mereka meminta untuk tidak dipindahkan ke rusun, tetapi ke rumah begitu atau ke tanah seperti yang mereka miliki sekarang. Maaf, yang mereka tempati sekarang. Lah ini kan orang yang sudah menempati tanah secara tidak legal, dan saya tidak mengatakan tidak legal, ini bukan saya loh. Tata Ujiati mengatakan itu tidak legal, walaupun punya IMB, sekarang menuntut untuk bisa diberikan tanah, atau bahkan menuntut Pertamina yang harus pindah. Lah ini kan merasa tidak bersalah sama sekali akibat keputusan memberikan IMB. Karena apa? Karena salah satu alasan warga merasa punya hak
adalah punya IMB kawasan itu. Ini mengerikan loh kalau terjadi di seluruh Indonesia. Orang yang salah kemudian merasa tidak bersalah dan justru meminta yang benar untuk pindah atau untuk mengakui merekalah yang bersalah. Ini kan lucu. Dan dengan ini jelas bahwa Anies Baswedan tidak cocok untuk memimpin Indonesia. Caranya membuat keputusan bisa membuat banyak orang kemudian menggunakan keadilannya sendiri, kebutuhannya sendiri, akal sehatnya sendiri demi kemudian untuk keuntungannya sendiri tanpa memperhatikan regulasi. Karena itu bagi saya Anies Baswedan dan pendukungnya harus tetap bertanggung jawab. Janganlah lempar batu sembunyi tangan. Anies yang menerbitkan IMB, dia yang harus bertanggung jawab, harus menjelaskan mengapa kemudian membiarkan warga Tanah Merah tetap tinggal di dekat depo Pertamina di Pelumpang. Jangan lari dari tanggung jawab dan harus menjelaskan. Dan yang untuk kita harus belajar bahwa kebiasaan Anies Baswedan itu membuat keputusan itu berdasarkan keadilannya sendiri, kebutuhannya sendiri, dan akal sehatnya sendiri tanpa memperhatikan regulasi. Bagi saya ini mengerikan. Tidak tahu kalau untuk Anda. Terima kasih untuk hari ini, itu saja. Dan terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk Indonesia damai. Sampai jumpa lagi.